Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan nama saya Dr. Tiara Zara yang sedang berjaga di Poliklinik Pasundan pada siang hari ini. Bapak, di sini saya izin untuk menanyakan biodata Bapak dan juga keluhan apakah sesuai dengan rekam medis atau tidak ya Pak ya. Bapak, nama Bapak siapa? Nama Bapak Kamil. Umur berapa Pak? 30 tahun. 30 tahun. Untuk saat ini alamatnya di mana? Di Taman Sari. Di Taman Sari. Pekerjaannya apa Pak? PNS. Apakah udah menikah? Sudah. Udah menikah. Baik, Bapak saya pastikan jadi suaminya laki-laki ya Pak ya. Bapak ada keluhan apa Pak? Ini dok, saya batuk, terus pilek juga sama flu. Batuk, pilek, dan flu itu udah mulai dari kapan? 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu. Berarti udah melakukan pengobatan sebelumnya atau konsul? Belum ya Pak ya. Baik, nanti di sini kita akan melakukan pemeriksaan, ada pemeriksaan laring, terus juga ada pemeriksaan sinusitis. Mungkin itu sedikit kurang nyaman, tapi saya akan meminimalisirkan ketidaknyamanan tersebut ya Pak. Bapak bersedia? Iya, bersedia. Bersedia. Baik, kita langsung melakukan pemeriksaan saja. Dan sebelum itu saya akan mencuci tangan dengan WHO dan juga nanti akan menggunakan hand spoon. Dan selanjutnya di sini kita akan menyiapkan alat dan juga bahannya. Yang pertama itu ada hand lamp dan juga di sini ada tangga dan ada pen light, terus juga ada spekulum, ada kaca laring dan juga ada nantinya stick yang untuk dimasukkan ke dalam tenggorokannya, dan ada kapas, ada plastik dan ada ban bensin. Dan selanjutnya kita akan memakai headlamp terlebih dahulu. Bapak menghadap ke sini ya Pak. Dan kita bisa fokuskan cahaya headlampnya dulu. Dan yang selanjutnya di sini kita akan pertama-tama menggunakan spekulum untuk menginfeksi pada laring, pada hidung. Dan di sini cara memegangnya, untuk pemeriksaan hidung kanan kita bisa menggunakan tangan kiri, dan untuk pemeriksaan hidung kiri kita bisa menggunakan tangan kanan. Jadi Bapak boleh menghadap ke sedikit mendangak. Kita masukkannya dalam keadaan tertutup dan menggunakan telunjuk sebagai penahannya.
Lalu kita bisa buka dan di sini kita bisa lihat, kita bisa menginspeksi di sini apakah adanya mukosa kafum-nasinya ini apakah terdapat hiperemi atau tidak. Terus juga kita bisa melihat konka media dan juga inferiornya ini apakah terdapat hiperemi ataupun eritema atau tumor dan yang lainnya. Apakah terdapatnya meatus nasinya ini normal atau tidak. Dan yang selanjutnya di sini kita bisa melakukan pada pemeriksaan hidung yang sebelahnya menggunakan tangan kanan. Di sini kita juga bisa menginspeksi hidung atau mukosa hidungnya ini atau konka media inferior dan juga konka bagian medianya ini apakah terdapat hiperemi, eritema, benjolan, tumor ataupun tanda-tanda pendarahan yang lainnya. Dan yang selanjutnya di sini kita bisa melakukan pemeriksaan menggunakan kita melakukan pemeriksaan sinus, yang mana kita bisa meletakkan ibu jari kita yang pertama di atas sinus frontalis, yaitu di di antara hidung, atas hidung dan juga di bawah alis. Dan kita tekan apakah terdapat nyeri tekan atau tidak. Bapak apakah nyeri? Tidak. Baik. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan sinus maxillaris, yaitu kita bisa menekan atau meletakkan ibu jari kita pada tulang maksimal pasien. Dan juga kita bisa tekan apakah terdapat nyeri tekan atau tidak. Bapak pakai nyeri, Pak? Tidak. Baik. Yang selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan transimilasi, yang mana kita bisa menggunakan pen light dalam keadaan yang gelap agar dapat memfokuskan cahaya pada pasien. Dan di sini kita bisa memonitor pasien untuk seperti tadi ya Pak ya. Nanti saya akan memeriksanya di sedikit atas hidung dan juga di antara alis dan juga di bawah alis, yang mana kita bisa lihat apakah cahayanya ini meredup atau tidak, apakah terdapat cahayanya kemerahan atau tidak. Jika cahayanya ini terdapat seperti kemerahan atau tidak redup, maka sinusnya ini berisikan udara. Tetapi jika cahayanya ini redup atau tidak, maka sinusnya ini berisi cairan. Dan yang selanjutnya kita lakukan pada seperti tadi pemeriksaan transluminasi pada bagian maksilarnya. Kita lihat dulu sebelah kiri pasien. Di sini juga sama, apakah cahayanya ini redup atau tetap menyala atau terdapat kemerahan. Kalau misalnya terdapat kemerahan atau cahayanya tidak redup, sinusnya berisi udara. Tetapi jika cahayanya redup, maka sinusnya berisi cairan. Yang selanjutnya kita lakukan pada bagian yang sebelahnya. Jika terdapat cahaya tidak redup, maka isinya udara. Tetapi jika cahayanya redup, maka isinya berisi cairan. Lalu di sini pasien normal. Yang selanjutnya ada cara lain untuk melakukan pemeriksaan pada transiluminasi. Kita bisa masukkan pen lightnya ini ke dalam plastik, lalu kita bisa masukkan ke dalam mulut pasien dan minta pasien untuk mengucapkan Bapak nanti bilang A ya Pak ya, sambil seperti menguap gitu. Agak besar Pak. Lalu kita bisa lihat di sini untuk cara lainnya, apakah cahayanya ini redup pada sisi yang sebelahnya. Mungkin pada pasien ini ada sedikit redup pada bagian kanannya.
Dan yang selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan menggunakan di sini kita akan melakukan pemeriksaan laring, yang mana kita bisa membuka mulut dan di sini kita akan melakukan pemeriksaan laringnya. Dan Bapak bisa untuk membuka mulut Bapak. Nantinya di sini kita akan melakukan atau menekan, bisa dijulurkan Pak lidahnya, lidah. Lalu di sini kita bisa melakukan inspeksi pada warna mukosanya, terus juga apakah di sini terdapat pucat, punten Pak, terdapat warna yang pucat atau tidak, dan juga kita bisa menginspeksi apakah adanya kemerahan atau tidak, dan selanjutnya apakah di sini tonsilnya ini melebihi batas atau tidak, dan apakah terdapatnya granula-granula kecil atau tidak, dan juga tanda-tanda kelainan yang lainnya. Baik, di sini pada pasien normal, dan di sini kita bisa menginspeksi besar tonsil pasien kiri dan juga kanan, apakah kebesarannya ini sama atau tidak, atau ada yang berbeda. Kalau misalnya T0 itu dia tidak ada perbedaan tonsil, terus juga kalau misalnya T1 itu dia normal juga, bahwa tonsilnya ini masih kelihatan. Kalau kalau misalnya T2 ini dia sedikit kalau misalnya T2 ini tonsilnya membesar mencapai pilar tonsil, dan juga T3-nya ini tonsilnya dapat membesar melebihi pilar tonsil, dan juga terdapat T4 tonsil yang membesar hingga melewati batas tonsilnya atau batas tengah atau batas pada ovulanya. Kalau pada pasien ini normal. Dan yang selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada pemeriksaan meraba kelenjar getah bening di sekitar otot-otot sternocleidomastoideus. Maaf ya Pak. Baik, pada pasien ini normal, dan yang selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan laryngoscopy indirect yang menggunakan kaca laring. Melakukan pemeriksaan laryngoscopy indirect ya Pak ya. Bapak bisa untuk mengeluarkan lidahnya dan memeriksa. Punten ya Pak. Di sini kita bisa untuk menginspeksi pasien apakah terdapat kemerahan, dan juga apakah terdapatnya nodul atau granula-granula kecil, dan juga apakah asimetris atau simetris. Ya baik, pada pasien ini normal, tidak ada kelainan. Bapak, tadi mungkin ada sedikit pemeriksaan yang cahayanya itu redup di sebelah kanan ya Pak ya. Dan pemeriksaannya alhamdulillah sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Tidak ada. Tidak ada. Baik, nanti saya bisa untuk mengasih resep, dan juga Bapak bisa konsul kembali jika ada rasa yang kurang baik lagi ya Pak ya. Kurang lebihnya saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.